Bayangin dunia dimana lo nggak berhenti belajar setelah lulus kuliah, dimana belajar tuh kayak nafas lo lakukan tiap hari. Ini tuh bukan futuristic idea loh, ini tuh udah dipikirin sama satu orang namanya Basil Yexley di tahun 1990. Konsep belajar sepanjang hayat yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana caranya kita bisa belajar sepanjang hayat, kenapa kita perlu belajar sepanjang hayat, dan apa cara paling efektif buat kita belajar sepanjang hayat sih. Buat teman-teman yang penasaran sama video ini, tonton sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Langsung bahas dagingnya aja. Jadi dunia zaman sekarang nih lumayan cepat perubahannya, terutama 3-10 tahun terakhir itu mungkin perubahannya jauh lebih cepat dibanding 20 tahun terakhir sebelumnya. Jadi banyak banget yang bilang perubahan yang begitu cepat nih bikin kita mikir bahwa hanya perubahan yang pasti gitu, kayak tahun kemarin dan tahun ini tuh sangat jauh berbeda, dan tahun depan pun kita nggak ada yang bisa prediksi bakal jadi apa. Jadi kemampuan kita buat beradaptasi itu sangat penting, kemampuan kita buat belajar terus-menerus sepanjang hayat itu sangat penting buat kita selalu adaptasi. Nah, di sini saya mau bahas sebuah konsep belajar sepanjang hayat yang sebenarnya udah diperkenalkan oleh salah satu edukator namanya Basil Alfred Yexley di tahun 1990-an. Dan dia argue kalau informal education atau edukasi yang bukan berlandaskan sekolah itu sama atau jauh lebih penting dibanding edukasi yang berlandaskan sekolah, dan terutama dilakukan setelah orang beranjak dewasa. Ini menarik karena kebanyakan orang, terutama di Indonesia mungkin di sekitaran saya tuh, beranggap bahwa kalau kita udah lulus kuliah, udah kita nggak perlu belajar lagi, hore gitu, nggak ada PR lagi. Padahal sebenarnya itu malah baru mulai pembelajarannya buat saya. Bahkan ini buat ngasih konteks, di awal tahun 1900-an kenapa Basil bisa mengangkat konsep ini, karena di zaman itu tuh zaman industri baru tumbuh, yang artinya sekolah itu diciptakan untuk membuat karyawan yang bisa bantu industri untuk scale up. Jadi instead of membuat orang-orang punya kemampuan critical thinking atau misalnya personal growth, sekolah itu hanya untuk membuat mereka siap dipakai kerja gitu. Itu mungkin masih relevan pada zaman itu, tapi pada zaman sekarang sangat tidak relevan, karena dengan adanya perkembangan teknologi, bahkan ntar lagi mungkin ada robot, dengan adanya AI segala macam, siap kerja aja tuh nggak cukup, karena sekarang kenyataannya ada gap antara orang yang udah lulus dan lulusan yang siap diterima oleh industri kerja gitu. Jadi konsep yang diusung oleh Basil ini mengangkat bahwa belajar itu harus lebih dari sekedar belajar di kelas doang, dan harus mengembrace aspek-aspek lain dalam pembelajaran ini, terutama setelah beranjak dewasa. Jadi idenya itu cukup radikal pada zamannya, dimana pada zamannya sekolah emang sangat cocok buat menjadi karyawan pabrik kasarnya. Jadi salah satu kunci filosofi yang dia punya adalah continuous learning. Jadi kita selalu belajar terus-menerus dan terus improve pembelajaran yang kita punya. Holistic approach, meaning kalau kita belajar, kita nggak cuma belajar dari sisi konsepnya doang, tapi dari sisi kayak sisi emosional dan sisi spiritual dari pembelajarannya juga kita pelajari gitu. Jadi di kasus nih, Basil tuh nggak cuma bikin teori doang tentang belajar sepanjang hayat, tapi dia juga membuat imajinasi seperti apa sih belajar sepanjang hayat gitu. Jadi ada beberapa ide-ide yang diangkat, yaitu yang pertama, belajar lebih dari sekedar sekolah formal gitu. Jadi belajar itu bukan cuman setelah kita dapat gelar beres gitu, seperti yang kebanyakan orang lakukan, tapi masih banyak cara untuk kita menyerap ilmu baru, seperti dengan kita mengkonsumsi sosial media. Sosial media itu bisa lo buat belajar. YouTube misalnya salah satu tempat yang menurut saya sangat bagus untuk belajar. Kita bisa dengan podcast, kita bisa ngobrol sama orang lain, kita bisa ikut kursus dan sebagainya. Jadi edukasi itu lebih dari sekedar belajar dan mendapat gelar gitu. Yang kedua tuh holistic development. Artinya pembelajaran yang kita punya itu bersifat holistik. Artinya kita nggak cuma belajar ilmunya doang, tapi kita juga belajar tentang sisi emosionalnya. Kenapa kita perlu belajar ini? Jadi kita dapatkan konteks, bukan cuma belajar tentang hafalannya aja. Dan sisi spiritual juga. Ada dampak nggak sih kalau kita belajar ini dibanding kita nggak belajar ini misalnya. Itu jadi sebagai pembelajar yang terus-menerus belajar, kita juga harus membalance apa yang kita pelajarin. Kita jangan cuma belajar tentang hal yang sifatnya ilmu doang, misalnya kayak science banget, tapi kita juga harus balance itu dengan hal-hal sifatnya art
sifatnya spiritual, misalnya kayak kita belajar melukis, atau kita belajar meditasi, atau kita belajar yoga gitu. Hal-hal yang sifatnya komplementer yang bisa meningkatkan kemampuan kita terekspos dengan hal-hal baru gitu. Kunci lain menurut Basil adalah adaptability dan menjaga relevansi dengan dunia gitu. Jadi di zamannya Basil tuh cukup revolusioner, di mana dia melihat edukasi itu bukan cuma satu garis lurus aja, tapi dia bakal bergelombang mengikuti zaman. Jadi kalau misalnya ada teknologi baru, kita tuh wajib untuk bisa ngerti dan ngikutin untuk ngelihat dampaknya kemana sih dan apa yang kita bisa lakukan. Contoh misalnya dengan beberapa teknologi yang terjadi sekarang tuh, misalnya dengan bioteknologi yang terbaru, misalnya dengan penanganan virus yang baru, atau dengan AI, itu kita perlu ngerti sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Kita nggak bisa ignorant, dan minimal kita pakai lah gitu untuk kita bisa tahu nih sebenarnya dampaknya tuh bakal positif atau negatif sih buat kita gitu. Salah satu kunci yang cukup menarik di idenya Basil itu adalah peran dari adult education. Adult education ini maksudnya adalah edukasi setelah kita lulus kuliah. Jadi kebanyakan kan pendidikan tuh dianggap untuk anak kecil sampai SMA atau sampai kuliah gitu. Kayak kita punya kementeriannya fokusnya buat mempersiapkan anak dari TK sampai kuliah. Tapi jarang banget ada yang ngobrolin atau ngebahas tentang pentingnya edukasi setelah kuliah, atau bahkan setelah dia udah punya anak gitu. Jadi kita perlu paham bahwa belajar tuh nggak di cap umurnya sampai kapan, dan penting banget buat orang dewasa untuk tetap belajar terus-menerus gitu, untuk tetap update ilmunya, ikut kelas malam atau mungkin kayak ikut online course atau mungkin ikut workshop. Penting banget buat kita sadar bahwa nggak telat loh untuk ikut hal yang baru gitu, walaupun kita mungkin bukan anak SMA lagi, anak kuliah lagi. Dan yang paling penting, Basil menekankan bahwa belajar tuh harus jadi kesenangan, jadi hobi, jadi cara buat kita mengaktualisasikan diri gitu. Saya sendiri tuh sangat, pertama kali baca konsep ini tuh sangat ngerasa dekat dengan konsep ini, karena saya cukup seneng belajar. Banyak hal yang saya pelajari secara otodidak yang saya tahu out of curiosity aja gitu. Kayak saya bisa bikin website sendiri gitu, karena dulu penasaran banget gimana caranya bisa ngeblog. Terus saya coba ini kayak bikin YouTube tuh, kayak ini semuanya saya setup sendiri sih, pengen tahu rasanya gimana sih, caranya gimana, belajar menulis dan sebagainya. Jadi seneng aja gitu setiap tahun tuh kalau kita punya hal baru yang kita pelajarin. Ada beberapa kritik tapi tentang konsep belajar sepanjang hayat ini. Kritik yang pertama itu adalah aksesibilitas dari ilmu itu sendiri lah gitu. Jadi ini tuh konsep yang kayak nggak semua orang punya akses pendidikan yang sama, atau misalnya ada diskriminasi gitu. Jadi masih ada gap antara apa yang kita pengen pelajarin dengan apa yang kita bisa pelajarin. Dan menurut saya fair. Kayak saya baru-baru ini ketemu sebuah course namanya CS50, Computer Science 50 dari Harvard. Terus saya coba lihat beberapa preview di YouTube, tuh saya kayak terharu gitu. Karena kalau saya pas zaman kuliah bisa tinggal di US dan ikut course itu, saya bayangin saya bisa kayak pasti udah jadi orang pinter banget gitu. Cuman saya enggak gitu. Saya baru ketemu course itu di umur saya 28, dan saya nggak tinggal di US. Saya cuma bisa nonton dari YouTube. Jadi emang gap itu nyata adanya, tapi bukan berarti kita nggak ada celah gitu, nggak ada kesempatan. Karena dengan adanya internet itu sangat ngebantu buat kita punya akses kemanapun, dan ini nih penting buat kita untuk selalu update ilmu. Jadi internet itu sangat penting sih, makanya saya sangat setuju dengan program-program kayak pemerataan internet atau peningkatan kecepatan internet gitu, karena ini tuh benar-benar mendemokratisasikan pembelajaran buat semua orang gitu. Salah satu kritik lainnya buat teori belajar sepanjang hayat itu adalah jack of all trade gitu. Kayak nggak ada spesialisasinya, ini terlalu lebar gitu. Kapan kita bisa balance antara tahu banyak hal atau tahu satu tapi dalam? Di sini saya punya argumen cukup menarik sih. Menurut saya kayak konsep spesialis atau kayak satu hal belajar yang dalam sekali itu biasanya ditemukan oleh orang yang sudah mengikuti pendidikan cukup lama. Biasanya kayak dengan jenjang pendidikan yang formal, meaning kayak S2 atau S3 gitu, yang emang udah punya dunia atau kayak industri yang cukup established lah gitu. Contoh misalnya dunia lain yang mungkin lebih, I would say lebih baru, contoh misalnya bikin YouTube. Apakah menjadi seorang YouTuber itu membutuhkan skill yang sifatnya generalis atau spesialis? Kalau kita bahas secara kasat mata, mungkin generalis, karena jadi seorang YouTuber tuh harus bisa pertama riset topik, nulis, record video, bikin setupnya, terus mempromosikan, terus kalau misalnya punya tim, manage timnya,
Jadi kayak bukan cuma satu skill set gitu, tapi bisa aja semua skill set ini di pool 20 tahun datang menjadi skill yang sifatnya spesialis karena industrinya udah kebentuk. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita sifatnya selective learning gitu. Saya sendiri selalu prefer belajar hal yang bisa membuka pintu ke tempat-tempat lain. Ada beberapa ilmu yang bisa kayak gitu. Contoh misalnya public speaking, nulis, bikin video kayak gini. Ini tuh tipe-tipe ilmu yang kalau kita bisa pelajari, itu yang ngebuka pintu ke yang lainnya. Jadi kayak ini fundamentalnya lah. Jadi belajar sepanjang hayat. Ini bukanlah konsep yang sifatnya futuristik, tapi sebenarnya bisa kita lakukan sekarang sehari-hari. Kita bisa melihat proses nih sebagai tahapan dari kita menjadi masyarakat yang lebih modern menurut saya. Terutama dengan perkembangan teknologi yang menurut saya terlalu cepat, kita juga butuh skill adaptasi yang sama cepatnya gitu. Dan di sini tuh kemampuan kita buat belajar, menyerap ilmu, learn, unlearn, dan relearn itu sangat krusial dalam perkembangan development kita sendiri gitu. Walaupun belajar sepanjang hayat ini terasa kayak konsep yang vague, tapi sebenarnya kita cukup menanamkan bahwa nggak ada kata berhenti untuk belajar. Bukan karena kita dapat gelar terus kita berhenti belajar, bukan karena kita udah tua dan kita berhenti belajar gitu. Jadi saya pernah mungkin tahun lalu ngisi course digital marketing dengan salah satu bootcamp. Terus salah satu siswanya adalah seorang bapak-bapak yang berumur mungkin 50 tahun. Terus nge-tag saya di Twitter, "Mas William, makasih loh, saya udah tua tapi saya semangat belajarnya masih ada. Karena Mas William, saya sekarang bisa bikin website saya sendiri." Terus saya benar-benar terharu dengan itu karena wow, apakah saya kalau di posisi dia umur 50 tahun, apakah saya bisa bikin website sendiri? Harus bisa sih. Cuman kayak sangat terharu bahwa masih ada orang-orang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membukakan mata ke teman-teman bahwa belajar sepanjang hayat itu penting buat kita jadi fondasi buat perkembangan zaman sangat cepat ini gitu. Sekian video saya kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya, boleh kasih subscribe-nya ke saya, like sama komen juga. Thank you.